Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Pernikahan Susi ini memberikan efek yang bagus untuk Parodi. Pasalnya, dia juga mengidam-idamkan kehadiran cucu. Sebut saja, suami Susi bernama Wawan. Dia merupakan tipe laki-laki yang super sibuk. Sedikit sekali waktunya bersama dengan keluarga. Terlebih lagi, mereka baru saja menikah. Bulan pertama pernikahannya masih sangat romantis. Susi sering memakaikan dasi kepada suaminya. Begitu pula sang suami, Wawan. Dia juga memberikan kecupan hangat di dahi Susi sebagai tanda terima kasih. Bulan kedua. Ketika Wawan sedang sangat sibuk-sibuknya, Wawan kurang memberikan perhatian dan kasih sayang. Entah karena deadline pekerjaan atau apa, Wawan kurang bergairah dengan Susi. Hingga bulan ketiga, Susi dikabarkan sedang hamil. Wawan cukup bangga mendengar hal itu. Parodi dan istrinya menjadi lebih sayang kepada Susi dibanding dengan Sasa. Susi selalu dijadikan prioritas. Sasa sangat terpukul melihat hal itu. Selain dia juga telah mengetahui kebusukan rumah ini, dia menghimbau kepada Susi agar berhati-hati. Sebenarnya Susi sudah tahu bahwa bayinya akan dijadikan tebusan untuk sang adik, Sasa. Namun dia tidak membuka mulut dan menceritakan kejadian yang akan datang. "Mbak, tahu tentang Astana Kala tidak?" tanya Sasa. "Astana Kala itu apa?" tanya balik Susi. "Itu loh tempat di mana para manusia dijadikan budak. Di sana banyak sekali demit yang melakukan transit," ucap Sasa. "Ah, kamu mimpi kali," ucap Susi dengan mencoba menghiraukan pembahasan mengenai Astana Kala. "Enggak mbak, ini asli," jelas Sasa. "Udahlah, mbak mau tidur," ucap Susi. "Yowes mbak, saya hati-hati," tegas Sasa. Sasa meninggalkan Susi. Dia mencoba meyakinkan sang kakak dengan pengalamannya yang baru saja terjadi. Susi mencari buku hitam yang berisi perjanjian antara dia dengan Lelayu. Buku itu tersimpan rapi di rak buku miliknya. Suaminya pun tak mengetahui kalau Susi menyimpan buku itu. Susi sangat senang karena buku itu masih tersimpan rapi. Dia pun tertidur agar badannya kembali bugar. Dalam tidurnya, Susi bermimpi kedatangan Lelayu. Lelayu itu menuntut kepada Susi agar nanti diberlakukannya genteng Sumeser. Sumeser genteng merupakan adat Jawa yang digunakan untuk mengambil makanan dengan menggunakan serpihan atau potongan genteng. Ini dilakukan di bulan kelima atau bulan ketujuh kehamilan. Tujuannya adalah agar diberikan kelancaran. Herannya, mengapa Lelayu menginginkan itu? Lelayu itu tidak ingin adanya kesangkut pautan antara keluarga Parodi dengan keluarga Paraharja. Karena jika bisa tahu, Paraharja akan menolak upacara adat Jawa ini. Tidak banyak yang tahu alasannya mengapa genteng Sumeser ini lebih dipilih. Padahal ada juga proses mitoni atau 7 bulanan. Kemudian Susi terbangun dari mimpinya. Dia memegangi perutnya. Dia takut anaknya akan dijadikan tumbal karena proses pertukaran antara anaknya dengan saudaranya, Sasa. Hingga akhirnya Susi terbuka. Dia menceritakan banyak hal kepada bapaknya, Parodi. Parodi syok mendengar pemberitaan mendadak itu. Namun dia tetap bersikap tenang dan pura-pura dengan hati yang damai. "Nah, jangan dipikirkan. Nanti jabang bayimu stres," ucap Parodi. Susi menangis. Dia telah bersekutu dengan Lelayu karena pilihannya sangat sulit. Dia harus memilih sesuatu di luar nalar.
Pak Rodi meminta kepada Susi untuk tidak menceritakan ini kepada anggota keluarga lainnya, karena ini bersifat sangat rahasia dan aib bagi keluarga. Susi mengiyakan. Dia tetap menjadi diri sendiri yang tertutup. Tak ada jawaban yang menjadi solusi ketika hati terbungkam dengan penderitaan yang tak pernah lagi diungkapkan. Lambat laun, perut Susi membesar. Umur kehamilannya sudah mencapai 7 bulan. Wawan semakin hari semakin memperhatikan istrinya. Dia tidak lagi pulang malam. Pekerjaannya minta diringankan karena ini merupakan anak pertama. Susi tak bisa membiarkan dirinya terus-menerus di rumah. Dia kemudian pergi ke warung untuk membeli sayur mayur dan segala makanan pokok lainnya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Yukti. Susi terperanjat kaget karena dia disarankan untuk tidak berkata sepatah kata pun kepada keturunan Pak Raharja. Susi memalingkan mukanya di saat Yukti memandangnya sedari tadi. Namun, dia mengucapkan sesuatu di luar nalar. "Mbak, di belakang Mbak siapa?" tanya Yukti. Susi kaget. Bagaimana mungkin Yukti tahu bahwa Susi membawa lelayu? "Ada apa, Dek Yukti?" tanya Susi. "Mbak, itu siapa?" sambil menunjuk ke arah belakang Susi. Yukti mempraktekkan bahwa sosok itu sedang memegangi perut Susi. Yukti mundur beberapa langkah ke arah belakang. Matanya melotot ketika Susi mendekatinya. "Mbak, jangan ngedeket, Mbak. Jauh. Sana pergi," teriak Yukti. Susi keheranan. Apa yang terjadi dengan Yukti? Apakah lelayu ini marah besar padanya? Yukti berlaris kencang-kencangnya. Susi ingin menggapai Yukti namun perutnya kontraksi. Dia memegangi perutnya sesaat. Susi kembali ke rumahnya. Dia tidak jadi memasak karena ada sesuatu yang sangat mengganjal. Susi menuju kamar dan merebahkan tubuhnya. Dia ingat, jika ingin berkomunikasi dengan lelayu, dia harus tertidur. Kelak dia akan bertemu dengan lelayu dalam mimpi. Susi tertidur pulas. Dia kemudian bermimpi kedatangan lelayu. Lelayu itu menjelaskan dengan singkat bahwa sebelum buku itu jatuh padanya, Yukti adalah pemegang pertamanya. Karena Yukti tidak bisa melanjutkan bagian kedua, dia membuang buku itu dan ditemukannya oleh Susi. Susi memang sudah tahu bahwa Yukti memang paham dengan lelayu. Alasannya adalah karena lelayu itu sendiri muncul tepat bertemu dengan Yukti. Seakan menjadi sebuah cambuk bagi Susi. Dia pun semakin takut untuk tidak keluar dari rumahnya selama beberapa hari. Susi menjadi lebih pendiam. Tepat setelah acara genteng semester itu digelar, puluhan, bahkan ratusan warga pun menghadiri acara itu. Susi dirias seperti halnya ratu, lengkap dengan kalung melati dan baju yang dilapisi dengan kembang-kembangan. Sebelum acara dimulai, Pak Rodi memberikan sambutan akan usia kehamilan anaknya yang sudah memasuki 7 bulan. Selepas itu, para warga berduyun-duyun mencari genteng sumeser atau potongan genteng untuk ditukarkan menjadi makanan. Ada yang unik di sini. Keluarga Pak Raharja pun ikut turut meramaikan acara ini, terlebih lagi Taraka dan Yukti. Dihian tidak ikut karena dia memang sedang tidak ada di rumah. Susi memandangi wajah Yukti dari kejauhan. Susi melihat Yukti sedang bersembunyi di balik tubuh Taraka. Dia memposisikan diri untuk tidak mendekat karena Yukti tahu bahwa lelayu itu berada di samping Susi sambil memegangi perutnya. "Mas, lelayu nih ngedeketin Mbak Susi," ujar Yukti. Taraka menggenggam tangan adiknya dengan keras. Dia takut lelayu itu mendatangi adiknya lagi. Pantas saja lelayu itu berada pada keluarga Pak Rodi karena bukunya berada di sana. Pak Raharja mengambil sebuah potongan genteng itu lalu diberikannya kepada Pak Rodi sambil mengucapkan, "Anakmu kenang lelayu, Pak," ucap Pak Raharja. Pak Rodi hanya terdiam. Dia menerima potongan genteng itu lalu ditukarkannya dengan makanan. Pak Raharja menatap Susi, namun Susi hanya menundukkan kepalanya sambil memegangi perutnya. "Pak, jangan campur urusan anakku," ucap Pak Rodi.
Paraharja menerima makanan itu. Dia kembali ke tempatnya semula dan memberi makanan pada Yukti. Yang kamu katakan benar, Dok. Lelayu itu tidak mau lepas sebelum korban selanjutnya jatuh, ujar Paraharja. Hingga sore hari, warga pun masih ada yang berdatangan. Kumpulan potongan genteng itu dijadikan datu dalam karung, lalu disebarkan di depan rumah Parodi. Wawan, suami Susi, ditugaskan untuk menjaga genteng-genteng itu hingga pagi hari. Dia berupaya menjaga istrinya dari gangguan makhluk halus lainnya yang akan mengganggu Susi. Wawan belum mendapatkan cerita bahwa lelayu itu merupakan jebakan dari Astana Kala untuk mengambil anaknya. Paraharja masih memandangi Wawan dalam kegelapan malam. Dia terkejut melihat suami Susi sangat menuruti perintah mertuanya. Susi enggan memberikan jawaban mengenai acara terlarang itu. Dia hanya bisa diam demi keselamatan adiknya, Sasa, bisa dibilang. Langkah sulit ini diambilnya agar tak ada keluarganya yang menghilang. Sasa tidak pernah tampak semenjak beberapa bulan terakhir. Dia berada di dalam rumah untuk menghindari fitnah dan kesalahpahaman warga akan dilakukannya genteng Sumeser ini. Nampaknya, satu persatu warga mulai bertanya-tanya mengenai peristiwa hilangnya Sasa. Mereka mulai terbuka bahwa genteng Sumeser ini dilakukan agar Sasa bisa balik lagi ke alamnya karena jiwanya tertahan di Astana Kala. Ketika hari kelahiran bayi itu dinanti-nantikan, banyak warga yang berduyun-duyun mendatangi rumah Parodi. Ada yang mengganjal di sini. Beberapa kali Sasa muncul dengan kepala menunduk dan angka kaki yang berat. Susi memberitahu bahwa Sasa lagi kurang enak badan. Hal lain yang membuat warga terkejut adalah ruangan sebelah kamar mandi itu terkunci rapat, lengkap dengan rantai yang tergembok rapih. Beberapa warga menanyakan itu. Mereka mengira itu adalah gudang. Susi hanya bisa menjawab dengan senyuman. Dia tidak mau warga desa Tirtajaya mengetahui lebih dalam tentang rahasia gerbang Astana Kala. Setelah waktu yang ditunggu-tunggu itu telah datang, Susi mengalami kontraksi hebat pada perutnya. Dia meminta kepada orang tuanya untuk membawanya menuju ke dukun beranak. Parodi mengiyakan. Susi dibawa ke dukun beranak tepat malam 1 Suro. Seakan-akan menjadi sebuah wabah dan bencana bagi desa. Anak yang terlahir di malam 1 Suro merupakan petaka yang tersembunyi bagi mereka semua. Susi berkali-kali melakukan pembukaan. Parodi dan istrinya terus-menerus memohon kepada dukun beranak tersebut agar anaknya bisa diselamatkan. Wajah Susi sudah pucat pasi. Nafasnya sudah menipis. Tubuhnya sangat lemah. Dia tidak mampu mengeluarkan jabang bayinya. Apakah lelayu itu memberikan bantuan terhadapnya? Susi pingsan sesaat sebelum dilahirkan anaknya. Hal ini sangat membahayakan bagi anaknya yang sudah setengah keluar. Parahnya, kaki dulu yang telah muncul. Hal aneh ini mungkin pernah terjadi. Parodi dan istrinya syok bukan main. Mereka berdua sudah kehabisan akal dan tak mampu lagi menerima takdir dan kenyataannya. Hingga ketika Susi kembali sadar, dia berusaha sebisa mungkin mengeluarkan bayi tersebut. Dia teringat ucapan lelayu itu bahwa anaknya akan dijadikan tumbal jika menginginkan Sasa kembali lagi. Ya Allah. Susi menangis mengingat kejadian itu. Dia berusaha mengeluarkan anaknya agar kepalanya bisa cepat keluar. Dukun beranak itu keheranan. Bayi itu seperti tak bergerak sama sekali. Setelah bayi itu keluar, tak ada tangisan, tak ada suara bayi, tak ada yang bergerak dari tubuh si kecil itu. Yang didapatinya adalah tubuh yang kaku dan membiru. Bayi itu meninggal. Susi menangis tak percaya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa bayi itu telah meninggal dunia. Parodi dan istrinya tak kuasa menahan rasa haru pada anaknya. Lelayu itu benar-benar menjanjikan apa yang dikehendakinya. Pertimbangan adalah hal yang mutlak. Anak Susi menjadi korban kedua dari pertimbangan lelayu. Catatan kematian itu tertulis di bagian 1 dalam bab kematian. Susi pingsan
Ketika menerima kenyataan ini, dia tak sadarkan diri. Jantungnya melemah. Demikianlah part tumbal anak ini selesai. Kita akan lanjut ke part berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah ya. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.